Hai Sobat Catur, pecinta Sabtu dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Yogi Nurboji. Saya pada kesempatan kali ini akan menyajikan partai mini 8 langkah menang. Menang di sini dalam artian ada banyak macam ya. Yang pertama menang langsung mematikan lawan atau mematikan raja lawan. Yang kedua menang posisi, yang ketiga menang secara jumlah atau kuantitas. Dan yang keempat, menang secara kualitas. Dalam arti ini ada pertukaran perwira yang tidak seimbang. Misal perwira menteri dengan gajah, menteri dengan benteng. Itu ya partai yang saya sampaikan ini berarti dianggap menang ya, seperti itu. Oke. Oke, kita langsung saja. Di sini hitam di bawah ya, putih di atas. Oke. Oke, langkah pertama putih ke E4, hitam membalas E6. Langkah kedua D4, hitam membalas C5. Oke. Lanjut langkah ketiga D5, hitam membalas dengan kuda F6. Oke. Lalu langkah keempat F3. Nah, di langkah keempat ini ada langkah spekulasi atau langkah pengorbanan ya. Di sini ada pengorbanan kuda. Yang pertama dari hitam, yaitu dengan hitam memakan pion di E4. Oke. Lalu langkah kelima, pion memakan kuda, menteri ke H4 skat ya. Langkah keenam, raja ke D2, menteri ke F4 skat ya. Langkah ketujuh, raja ke D3, lalu pion ke C4 skat, raja ke D4 ya. Di sini raja ke D4 ya. Langkah ke-8. Lalu di sini hitam kuda ke C6. Nah, di sini langkah ke-8. Jadi kalaupun ya nanti saya akan analis satu persatu ya. Jadi ketika pion ini memakan kuda ya, misal memakan kuda, lalu menteri ke D6 skak, menteri dapat menteri ya. Jadi pertukaran kuda hitam 2 tadi menteri dengan menteri ya. Tuh, jelas unggul kualitas ya, jelas unggul kualitas dari hitam. Oke, berikutnya saya akan analisis ketika raja memakan pion atau raja pindah ke C3 atau raja tadi dari sini dari D3 itu tidak ke D4 ya. Itu memang ini kombinasi banyak ya, variasinya banyak ya seperti ini. Namun perlu saya sampaikan, jadi ketika raja udah di petak tengah atau raja ke sini, itu di kemungkinan ya partai ini dimenangkan oleh hitam seperti itu. Oke, mari kita simak analisisnya sebagai berikut. Baik Sobat Catur, kita analisa yang pertama ya. Jadi ketika raja memakan pion di C4 ya. Raja makan pion di C4, lalu menteri makan pion E4, raja ke C3, lalu hitam gajah ke B4 skak, raja ke B3, kuda ke A5 skak, raja ke A4, lalu gajah ke C3 skak. Jadi di sini udah tidak terelakkan lagi. Di ketika raja pindah ke B3
atau A3 jelas skakmat ke B4. Ketika raja pindah ke B5 skakmat di sini ya, di B4. Ketika gajah menutup di C4 juga tetap. Menteri juga misal menutup di D4 tetap. Putih kalah ya. Oke, itu analisa yang pertama. Baik, untuk analisa yang kedua, ketika raja tidak memakan pion ya, raja ke C3, lalu gajah ke B4 skak, raja memakan pion C4, lalu menteri memakan pion E4 skak, raja ada dua kemungkinan antara ke B3 atau ke B5 ya. Misal sini kita ke raja ke B5 dulu. B5 lalu skak oleh pion, raja ke B6, gajah ke A5 skak, raja ke C5, menteri ke B4 skakmat. Oke, itu. Kan misal raja ke misal raja ke B3 ya. Misal raja ke B3. Skak oleh kuda. Raja hanya bisa ke A4. Gajah ke C3 skak. Ini tidak terelakkan lagi sehingga raja mati. Oke sobat catur, saya akan analisis atau analisa berikutnya. Jadi ketika raja itu tidak melangkah ke D4 ya. Misal raja memakan pion di C4. Lalu pion cross D5 skak, lalu raja ke D4, menteri F2 skak, lalu raja ke D3, D cross E4 skak. Nah, di sini kan raja tidak memakan pion ya, raja ke C3 ya. Misal kita raja melangkah dulu ke C3 ya, lalu kuda ke C6, pion ke A3 menjaga gajah untuk ke B4, lalu pion ke D5 ya. Menteri tidak berani makan pion ini karena gajahnya kena. Lalu raja ke B3, gajah ke E6. Ini raja ke A2, pion ke D4 skak, lalu pion ke B3. Ini D3 ya, jadi ini analisis menurut engine ya. Ditutup oleh kuda. Pion makan pion di C2, lalu menteri makan pion di C2, kuda ke D4 untuk mengamper ini ya, B2, lalu benteng ke C8 untuk menuju C2 ya. Di sini sudah tidak terelakkan ya, karena tidak ada yang bisa membantu kotak di C2 ya sobat catur. Berikutnya akan saya analisa ketika raja memakan pion di E4.
raja ke makan E4, lalu gajah E7, ya menghindari agar tidak nanti selanjutnya ada langkah sekak ke sini ya. Open raja, jadi nanti kalau menteri ke E7 kan kalau tidak ada gajah nanti langsung sekak. Oke, lanjut. Kuda ke E2, kuda ke C6, C3, lalu D5 sekak, menteri makan D5, gajah E6 mengancam menteri, menteri B5, lalu benteng D8, kuda D4, lalu benteng makan kuda, K, pion makan benteng, menteri makan pion, K, raja ke F3, gajah ke G4, skak, lalu raja ke G3, gajah ke D6, skak. Oke, di sini belas putih kalah. Oke, itu analisa dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon masukannya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.